Penjadwalan proyek. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama ada pendahuluan, yang kedua diagram perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga project evaluation dan review technique atau PERT. Yang pertama pendahuluan. Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja, sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Sumber daya proyek yang berkaitan dengan penjadwalan proyek yaitu sumber daya manusia. Ada programmer, engineer mesin, tukang las, pengawas, direktur pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada material proyek yang terdapat di dalamnya yaitu bahan-bahan kimia untuk proyek ilmiah, fondasi untuk proyek konstruksi, survei data untuk pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, peralatan yaitu tipe, ukuran, jumlah. Dalam beberapa kasus, peralatan dapat ditukar, ditempatkan untuk perbaikan jadwal tetapi tidak terlalu. Peralatan sering dianggap sebagai pembatas. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja diperlukan sebagai sumber daya karena jumlahnya yang terbatas. Jika modal kerja sudah tersedia, manajer proyek dapat bekerja pada beberapa pekerjaan secara bersamaan. Yang kedua, diagram perencanaan dan penjadwalan. Yang pertama ada bar chart. Dipakai dan diperkenalkan oleh Henry Lawrence Gatt pada tahun 1917. Metode tersebut bertujuan mengidentifikasi unsur waktu dan urutan untuk merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, waktu selesai, dan waktu pelaporan. Penggambaran bar chart terdiri dari kolom dan baris. Pada kolom terdapat urutan kegiatan yang disusun secara bergantian. Baris menunjukkan periode waktu yang dapat berupa jam, hari, mingguan, atau bulan. Penggambaran bar atau batang pada setiap baris kegiatan akan menunjukkan waktu mulai dan waktu selesai kegiatan. Kita bisa lihat seperti gambar pada yang tertunjuk di video. Selanjutnya, kurva X. Disebut kurva X karena bentuknya menyerupai huruf S. Hal tersebut terjadi karena awal proyek atau kegiatan persiapan besar kegiatan yang dikeluarkan persatuan waktu cenderung rendah, kemudian meningkat cepat pada pertengahan proyek atau kegiatan konstruksi, dan menurun rendah kembali pada akhir proyek atau penyelesaian akhir. Kurva S secara grafis adalah penggambaran kemajuan kerja atau bobot persen kumulatif terhadap sumbu vertikal. Terhadap waktu pada sumbu horizontal, bobot kegiatan adalah nilai persentase proyek di mana penggunaannya dipakai untuk mengetahui kemajuan proyek tersebut. Rumus bobot kegiatan: harga kegiatan per harga total kegiatan dikali 100%. Yang ketiga, Project Evaluation dan Review Technique atau PERT. Project Evaluation dan Review Technique adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan secara acak. Pengembangan metode PERT dilakukan pada akhir tahun 1950-an. Saat itu, sebuah pekerjaan proyek US Navy Polaris yang memiliki ribuan kontraktor dikelola dengan metode PERT agar tercipta pengurangan waktu dan biaya yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek dari awal hingga akhir proyek berakhir. Bisa disebut PERT merupakan sebuah metode manajemen waktu yang akurat atas setiap aktivitas dalam proyek. Tujuan penggunaan metode PERT. Yang pertama, mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi. Selanjutnya, mempercepat selesainya proyek, dan yang terakhir, mengkoordinasikan dan mensinkronkan
mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan. 3. Perkiraan waktu. Pertama, waktu optimis. Perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat dicapai. Kemungkinan terjadi hanya 1 dari 100. Selanjutnya, waktu pesimis. Suatu perkiraan waktu yang lain yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat direalisasikan. Dan yang terakhir, waktu realistis. Waktu yang berdasarkan pikiran estimator. Langkah-langkah dalam menentukan PRT. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan spesifik. Selanjutnya, tentukan urutan kegiatan yang tepat. Bangun diagram jaringan. Perkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Tentukan jalur kritis. Perbarui grafik PRT dan diagram PRT. Terdapat 2 komponen di dalam diagram PRT, yaitu aktivitas yang digambarkan pada dengan busur, tonggak event atau acara yang digambarkan dengan simbol titik atau dalam kurung lingkaran. Untuk lebih memahamkan mengenai diagram PRT itu seperti apa, berikut contohnya. Proses perencanaan PRT. Yang pertama, dilakukan identifikasi atau penentuan kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik. Menentukan dan menetapkan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, menyusun dan membuat model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan jalur kritis, dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi pada diagram PRT selama proyek berlangsung. Keunggulan dan kekurangan dalam diagram PRT. Pertama, keunggulannya mampu menyediakan jangka waktu penyelesaian proyek, memberikan informasi mengenai kemungkinan proyek dapat selesai sebelum jadwal yang telah ditentukan, menyediakan tahapan atau prosedur mana saja kegiatan yang kritis dan di mana kegiatan yang membutuhkan waktu relatif longgar, sehingga pengelolaan proyek dapat tertangani sesuai dengan proporsinya. Menyediakan informasi mengenai tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir. Selanjutnya, kekurangan. Secara umum, kekurangan penggunaan metode PRT adalah bahwa perkiraan atas waktu yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan tergantung pada asumsi. Sehingga bisa dikatakan metode PRT dalam manajemen proyek cenderung terlalu optimis dalam menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini tentang penjadwalan proyek.